Sekarang lagi kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Longsor yang terjadi di Serasan, Kabupaten Natuna menelan korban jiwa hingga belasan orang. Sedangkan korban yang dinyatakan masih hilang berjumlah 47 orang. Proses evakuasi masih terkendala faktor cuaca. Petugas gabungan terus berjibaku di sejumlah titik longsor yang menerjang satu desa di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Pasalnya masih banyak korban yang dinyatakan hilang hingga mencapai hampir 50 orang. Belum lagi jumlah korban meninggal yang jumlahnya mencapai belasan jiwa. Upaya mengevakuasi para korban hilang belum juga membuahkan hasil. Faktor cuaca jadi kendala utama petugas. Dari sisi keamanan, polisi juga turut menerjunkan 130 personel untuk memberi rasa aman agar tidak terjadi tindak kriminalitas di tengah musibah longsor. Kenapa 1-2 hari ini belum ditemukan? Karena faktor cuaca juga belum bisa bekerja. Informasi dari sasaran katanya di sana juga situasinya masih mengkhawatirkan karena tanahnya juga masih bergerak. Tapi karena kami belum menginjakan kaki di sana, tentu saja ini nanti akan diupdate secara terus. Bantuan logistik untuk para korban longsor juga sudah tiba di lokasi bencana setelah menempuh perjalanan selama 26 jam dari Punggur menuju Serasan. Data sementara sudah ada lebih dari 1.200 orang yang mengungsi di 4 posko. Nah, kalau logistik saya kira ciri-cirinya hampir sama yang kita berikan ke Serasan dan besok, insya Allah mudah-mudahan kapalnya akan sampai dan kita akan menghitung benar-benar jangan sampai mereka kekurangan logistik. Yang menjadi lokasi pengungsian diantaranya Gedung Pos Lintas Batas Negara atau PLBN, Puskesmas, dan Masjid Al-Furqon. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Natuna, Kepulauan Riau. Setelah pencarian selama 3 hari, pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad warga yang tertimbun longsoran tebing di Blok Gunung Kantong, Kecamatan Muncang, Lebak, Banten. Tubuh korban tertimbun sedalam 2 meter. Dengan menggunakan alat semprotan air agar mudah digali, tim SAR gabungan akhirnya menemukan tubuh Ujen tertimbun material longsor sedalam 2 meter. Jasad warga Kampung Paledang, Desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten itu ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 3 hari. Tubuhnya berada sekitar 25 meter dari saung tempat ia terakhir kali terlihat sebelum longsor menerjang. Ditemukannya memang tertimbun cukup dalam. Teman-teman menggunakan alkon yang air, kemudian secara manual dibongkar menggunakan pacul dan peralatan lainnya. Jasad korban lalu dibawa petugas menuju ke rumah duka melalui medan yang sulit. Longsornya tebing setinggi 100 meter di Blok Gunung Kantong Cikadu Lipung terjadi Sabtu malam. Kala itu hujan deras mengguyur. Korban yang berada di saung di bawah tebing tak bisa menyelamatkan diri saat longsor terjadi. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Di informasi lain, pemirsa, puluhan rumah warga di pesisir Pantura, Subang, Jawa Barat rusak setelah dihantam angin puting beliung. Pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan masih dilakukan warga dibantu aparat TNI dan Polri. Bencana angin puting beliung yang menerjang permukiman warga di Desa Bobos, Kabupaten Subang memorak-porandakan puluhan rumah. 3 rumah bahkan rata dengan tanah. Upaya pembersihan puing bangunan dilakukan warga dengan bantuan aparat TNI dan Polri. Akibat bencana ini, pemirsa, 1 warga terluka di bagian kaki tertimpa tembok rumah yang roboh. Warga yang kehilangan tempat tinggal kini mengungsi ke tempat kerabatnya sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Sementara itu, pemirsa, sebuah jembatan penghubung 2 kecamatan di Purwakarta, Jawa Barat ambles sedalam 2 meter. Sedangkan di Flores Timur, setelah jembatan Penaten Wain putus diterjang banjir, kini warga membangun jembatan sementara secara swadaya. Dengan sangat hati-hati, warga membantu kendaraan roda 2 melewati jembatan bambu agar bisa melanjutkan perjalanan. Jembatan bambu yang dibangun secara swadaya masyarakat ini menjadi satu-satunya penghubung 2 kecamatan, yakni Adonara Tengah dan Adonara Barat, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, jembatan Penaten Wain terputus akibat diterjang banjir. Warga berharap pemerintah kabupaten segera memperbaiki jembatan yang putus agar aktivitas bisa kembali normal. Sementara itu, amblesnya jembatan penghubung antar kecamatan di Purwakarta, Jawa Barat juga membuat akses kendaraan terputus. Kondisi jembatan tak mungkin dilalui karena salah satu ujungnya ambles sedalam 2 meter.
Diduga hal itu terjadi akibat adanya abrasi secara terus-menerus. Ambruknya jembatan Ciherang memaksa warga untuk memutar hingga belasan kilometer. Pelan-pelan ambles terus, Pak. Bertahap, terus ada retak, terus mulai ada sekitar jam 11-an, langsung ambles. Untuk menyeberangi sungai, sementara warga harus berjalan kaki melalui jembatan bambu dengan kondisi yang memprihatinkan. Tim Liputan melaporkan. Pesawat Hercules untuk TNI Angkatan Udara tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sebanyak 5 pesawat dipesan dari Amerika Serikat yang mampu untuk operasi militer dan non-militer. Pesawat militer terbaru milik Angkatan Udara C-130J Super Hercules mendarat pertama di tanah air Lanut Halim Perdana Kusuma. Masih ada 4 pesawat lagi pemirsa yang dipesan dari perusahaan Dirgantar asal Amerika tersebut yang akan datang bertahap sampai awal tahun 2024. Pesawat raksasa ini mampu mengangkut hingga 19,9 ton dan bisa dipakai untuk operasi militer maupun non-militer. Dengan spesifikasi yang tinggi, pesawat Hercules juga mampu menjangkau pelosok tanah air dan juga bisa terbang hingga 11 jam. Di sisi lain, seri C-130 juga mampu beroperasi dari jalur tanah yang kasar. Dan bisa mengangkut 19,9 ton. Artinya ini bagus untuk operasi militer maupun non-militer, untuk bencana alam juga bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena pesawat Super Hercules ini bisa terbang 11 jam. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jelang bulan puasa, harga kebutuhan pokok termasuk bumbu dapur di pasar tradisional Kota Serang, Banten mengalami kenaikan. Sementara di Ambon, Maluku, operasi pasar murah yang digelar pemerintah kota diserbu pembeli. Saling dorong hingga nyaris ricuh dilakukan ibu-ibu untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga murah yang digelar dalam operasi pasar murah di kawasan Pantai Losari, Ambon, Maluku, Rabu pagi. Harga beras premium kemasan 5 kg dijual seharga Rp50.000 per karung. Harga ini lebih murah Rp20.000 dibandingkan di pasaran. Harga gula pasir dan minyak goreng juga dijual di bawah harga pasaran. Gula 10 minyak 13. Lumayan. Jadi lumayan Kasing? Lumayan jadi. Jadi dengan adanya pasar murah ini Ibu dong rasa bagaimana? Bagus. Bagus. Ya, bagus. Pasar murah akan terus digelar pemerintah Kota Ambon di sejumlah lokasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu jelang puasa, tak hanya harga beras yang mengalami kenaikan, namun harga bumbu dapur terus melonjak tajam. Seperti di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten, harga bawang putih, bawang merah dan cabai naik hingga 50% dari harga normal. Bawang merah tadinya berapa? Tadinya 30, 25. Sekarang nyampe 50. Bawang putih? Bawang putih tadinya 20, sekarang 30. Kalau cabai ini berapa? Cabai mah 40 yang gede, yang keriting mah 45. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 2 minggu lalu. Warga dan pedagang pasar berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok jelang bulan suci Ramadan. Tim Liputan melaporkan. Nah, pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga bahan pokok di ibu kota mengalami kenaikan, salah satunya di Pasar Selipi, Jakarta. Dan untuk memantaunya sudah ada rekan kami Tia Anissa di sana. Tia, silakan dengan laporannya. Ya, Zulfikar dan juga pemirsa, bulan puasanya masih 2 pekan lagi, tapi sejumlah harga bahan pangan ini sudah mulai mengalami kenaikan. Seperti harga bawang putih yang biasanya dijual dengan harga Rp33.000, saat ini sudah naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Kenaikannya cukup besar, ini mencapai Rp12.000. Namun untuk bawang merahnya ini masih stabil di harga Rp45.000. Lalu kalau Anda lihat ini cabai keriting juga masih tetap di harga Rp60.000 per kilogram. Lalu cabai rawit merah juga ini masih stabil di harga tinggi, yaitu mencapai Rp80 hingga Rp85.000 per kilogramnya. Nah, selain bawang lalu cabai, harga tomat juga ini mengalami kenaikan yang biasanya dijual dengan harga Rp12.000, hari ini naik Rp2.000 menjadi Rp14.000. Sementara itu untuk buncis dan sawi juga ini saat ini harganya sedang tinggi, naik sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000. Nah, kalau kami pantau untuk harga daging ayam dan juga daging sapi ini masih stabil. Daging ayam di harga Rp40.000 per kilogram, untuk daging sapi
sapi ini Rp140.000 per kilogram, namun diperkirakan harga-harga ini juga bisa naik menjelang bulan puasa. Dan untuk harga telur ayam juga ini naik, yang pekan lalu harganya Rp26.000, hari ini menjadi Rp28.000. Sementara demikian, kembali ke studio. Tia Anissa melaporkan langsung dari Pasar Selipi, Jakarta Barat. Masih